Malaysia yang bekerja keras mengembangkan budaya-budayanya yang hampir serupa dengan negara kita. Dan ketika diangkat oleh UNESCO, netizen Konoha yang koyak, yang marah-marah, katanya Malaysia raja klaim dan lain-lainnya. Indonesia ini setahu saya kalau macam ini tuh hanya berkuar-kuar. Dikarenakan adanya event festival budaya yang dinamakan Kereta Api Sarong di negara tetangga, seperti biasa, makhluk pemuja dan penjilat negara tetangga yaitu Zainal Koplak, akhirnya muncul ke permukaan, dan memberikan narasi perbandingan koplaknya. Bahkan konten-konten dari para makhluk seperti ini, penuh dengan pemikiran yang keblinger, yang amat sangat menjijikan. Mungkin orang-orang tipe seperti ini, dapat dikatakan, mabuknya sudah pada tahap overdosis. Dalam kontennya kali ini, di mana ia mereaksi kompilasi video festival kereta api Sarong yang diadakan oleh negara tetangga, lalu tiba-tiba ia mengaitkannya dengan Indonesia. Dalam narasinya ia mengatakan, bahwa Indonesia yang mengaku kaya akan budaya, tapi tak pernah mengangkat budayanya sampai mendunia. Si Zainal Koplak bagaikan cacing kepanasan tanpa ada penyebabnya, yang tiba-tiba merendahkan negaranya sendiri, yang seakan-akan di Indonesia tidak pernah sama sekali menggelar sebuah festival budaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya, dan usahakan untuk tidak emosi, cukup kita tertawakan saja. Karena ia adalah salah satu makhluk pemuja dan penjilat yang langka, yang masih hidup sampai saat ini. Katanya Indonesia ini kaya dengan budaya-budayanya, tapi kenapa tak pernah ditayangkan ataupun tak pernah dimeriahkan serupa dengan Malaysia? Kalau Malaysia memeriahkan ataupun membesarkan ataupun mengembangkan budayanya yang serupa dengan Indonesia, Indonesia ternyata hanya berkuar-kuar itu milik Indonesia, sementara di Malaysia itu betul-betul serius untuk mengangkat budayanya. Hari ini stop untuk cakap klaim, karena kereta api Sarong Malaysia ini sangat meriah. Bukan hanya satu negeri, dua negeri, tapi seluruh Malaysia merayakan budaya tersebut, dan tak kisah bangsa apapun, bangsa Cina, India, Melayu, semuanya. Inilah bentuk toleransi umat beragama sekaligus bahasa. Seharusnya Indonesia itu lagi besar buat macam ini ya. Seharusnya Indonesia ada reog, ada jaranan, dan banyak budaya-budaya. Dan orangnya pun lebih ramai dibandingkan Malaysia. Tapi sayang, semuanya disia-siakan. Sibuk berdebat, sibuk membesarkan perutnya sendiri. Sementara tengok di negara jiran, begitu seriusnya dia orang itu mengangkat budayanya. Diadakan setiap tahun sekali. Semeriah ini, tak kisah dari bangsa apa, tak kisah dari agama apa, tak kisah dari orang keturunan mana, entah dari Indonesia, Cina, India, semuanya sama, bersatu padu untuk memeriahkan budaya-budaya yang telah diangkat oleh Malaysia. Malaysia yang bekerja keras mengembangkan budaya-budayanya yang hampir serupa dengan negara kita. Dan ketika diangkat oleh UNESCO, netizen Konoha yang koyak, yang marah-marah, katanya Malaysia raja klaim dan lain-lainnya. Indonesia ini setahu saya kalau macam ini tuh hanya berkuar-kuar, tak nak bekerja, tak nak buat apa-apa. Apabila jiran berjaya, merasa iri, dengki. Aduh, di sini saya merasa malu, geng. Malu semalu-malunya. Media televisi Malaysia pun ikut mengumumkan soal budaya Malaysia semeriah ini, geng. Mana ada, bukan saya membandingkan ya, mana ada media televisi Indonesia mengangkat budaya-budaya seluruh rakyat Indonesia yang serupa macam di Malaysia. Si Zainal Koplak sedang membutakan matanya sendiri, agar tidak dapat melihat negara tempat kelahirannya sendiri, melalui pandangan narasi koplaknya.
Karena ia adalah makhluk pemuja dan penjilat sejati, sehingga segala macam berita atau isu tentang negara tetangga, pastinya akan ia puja-puji setinggi langit. Namun jika untuk negara Indonesia, walaupun Indonesia adalah negara tanah kelahirannya, pastinya akan ia rendahkan serendah-rendahnya, agar bisa dijual dan mendapatkan cuan dari para warga negara tetangga IQ 15 ringgit, khususnya mereka yang bertipe M. Karena si Zainal Koplak mengetahui, kalau narasi itulah yang dikonsumsi masyarakat negara tetangga. Akibat ia mengerjakan pekerjaan demikian, yaitu menjadi seorang pemuja dan penjilat, sampai-sampai ia buta dengan perkembangan yang ada di negaranya sendiri. Padahal budaya-budaya yang ada di Indonesia sudah banyak yang mendunia. Tak perlu contoh jauh-jauh, beberapa hasil karya seni daerah Indonesia, yang juga bagian dari budi dan daya orang-orang Indonesia, pada akhir festival kereta api Sarong tersebut, malah menyanyikan lagu dari Indonesia yang sedang viral, bahkan begitu sangat menikmati lagu-lagu Indonesia lainnya yang diadakan sebagai hiburan di penghujung acara festival tersebut. Kemudian ramai-ramai mereka berjoget ria. Dan itu belum lagi dengan lagu daerah Indonesia lainnya, yang malah sampai dibawakan pada acara kenegaraan di kepemerintahan negara tetangga, yang dibawakan sebagai paduan suara yang dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Entah bagaimana pemahaman dan pengertian budaya, dari makhluk pemuja dan penjilat ini seperti yang ia maksudkan. Jika budaya yang berkaitan dengan simbol-simbol seperti tarian tradisional, permainan tradisional, ataupun yang lain-lain, ia berpikir, kalau itu tak pernah diadakan, maka dapat dikatakan saat ini ia seakan hidup di zaman batu, sehingga ketinggalan informasi tentang negaranya sendiri. Ataukah memang sedang mencari sensasi dengan membangun narasi sesatnya, agar mendapatkan dukungan dan cuan dari para IQ 15 ringgit, khususnya mereka yang bertipe M yang ada di negara tetangga. Sehingga kesuksesan budaya Indonesia yang telah mendunia tak pernah diangkat, tidak pernah ditayangkan ataupun didukung, maka disitulah kita bisa ukur IQ-nya. Kalau inilah orang yang dimaksud oleh banyak warga Malaysia, mereka selalu mengatakan, kalau warga Indonesia ber-IQ 78 atau ber-IQ rendah. Kalau begitu, inilah contoh orangnya. Karena dari beberapa konten si Zainal Koplak, kerap menggeneralisir orang Indonesia IQ 78, padahal justru dialah yang IQ-nya 78, dan jika diukur dengan standar IQ terendah, mungkin IQ-nya jauh di bawah dari angka 78. Karena sudah banyak budaya Indonesia yang mendunia, baik itu pada perlombaan, festival, atau pagelaran, baik di dalam negeri, maupun pada festival di luar negeri. Dan bahkan banyak juga kreativitas dan budaya Indonesia yang meraih prestasi di level internasional. Dan hal itu tidak perlu membutuhkan validasi dari negara tetangga, ataupun dari orang-orang yang bertipe pemuja dan penjilat seperti ini. Contoh lain misalnya tarian pacu jalur yang juga diikuti oleh warga negara tetangga saat perayaan kemerdekaan baru-baru ini. Ataupun juga tarian dan lagu Gemu Famire, poco-poco yang kerap kali didendangkan dan ramai-ramai pengunjungnya bergoyang di Bukit Bintang. Dan kalaupun mau jujur, beberapa budaya Indonesia kerap kali terjadi perselisihan dengan negara tetangga yang satu ini, yang gemar sekali mengklaim. Lalu berkaitan dengan statement bahwa Indonesia merasa iri dengan festival budaya Malaysia Kereta Api Sarong yang ia sampaikan. Mungkin harus dijelaskan bahwa festival budaya di Indonesia tidak hanya terjadi pada saat merayakan hari kemerdekaan saja, ataupun hanya terpusat di suatu daerah atau di ibu kota negara saja. Dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia, setiap daerah kerap kali menggelar berbagai festival dengan temanya masing-masing. Dan hal itu terjadi dalam rentang waktu dari Januari sampai Desember pada setiap tahun, yang ada saja daerah-daerah di Indonesia yang menggelar event budaya ataupun festival untuk memperkenalkan suatu budaya dan untuk diwarisi oleh para generasi-generasi selanjutnya. Dan itu tidak perlu harus memberitahukan pada makhluk pemuja dan penjilat untuk divalidasi olehnya. Kakinya dibuka gini ya. Nah, ini bawain dulu. Nah, bawain ini teman-teman. Bisa? Ya udah, kasih. Ya, dibuka kakinya ya. Sorry ya. Maaf ya. Satu. Diangkat. Oke. Satu, dua, tiga. Awas. Oh, sorry. Oke, di belakang ya.
21, and I'm from Morocco, and I'm studying here. Okay? Thank you. How do you feel? First time I see this, so I like it so much. I really enjoy it, so I like it very much. How do you feel after you see it? A little bit scary, but it's okay. It's really good. Good feeling, you know? Setiap negara ataupun daerah memiliki budaya dan ekspresinya masing-masing. Sehingga ketika melihat festival budaya yang terjadi di negara lain, bukan berarti di Indonesia tidak terjadi sama sekali. Dan bahkan di bulan ini ada beberapa festival yang diselenggarakan di belahan bumi Indonesia, misalnya Sawah Lunto International Songket Silungkan Karnaval, Festival Payung Indonesia, Gorontalo Karnaval Karawo, Wakatobi Wonderful Festivals Expo, Festival Pinisi 2025 Bulukumba, dan masih ada beberapa festival lainnya yang digelar oleh daerah-daerah di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan di awal tadi, dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia, ataupun dari Sabang sampai Merauke, ada saja festival budaya dengan temanya masing-masing yang diadakan dan sudah banyak menarik minat wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal. Dan juga itu adalah sebagai bentuk dari salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.